Henry Kurnia Adi atau yang akrab dipanggil John LBF ini rayakan Hari Idul Adha 2024 dengan berkurban 1 ekor sapi di Pondok Pesantren Nurul Huda Tangerang. Tidak tanggung-tanggung sapi yang dikurbankan seberat 1 ton lebih. Ada momen yang sangat mengharukan di mana John LBF sempat meneteskan air mata saat pelaksanaan kurban. Apa yang membuat John LBF meneteskan air mata? Simak detik momen John LBF meneteskan air mata saat perayaan kurban. Ini 2019 Oktober saya pakai baju ini udah 5 tahun berarti. Kalau ada yang mau bayar 5 miliar boleh. Kalau ada yang mau bayar 5 miliar boleh nih. Bang John, ada agenda apa kira-kira hari ini Bang John? Jadi hari ini alhamdulillah kegiatan rutin ya. Saya di Pondok Pesantren Nurul Huda Yakin di bawah kepemimpinan Kiai Haji Al-Bukhari. Pondok pesantren ini sangat bersejarah karena 2019 Oktober saya bersyahadat memeluk agama Islam di pondok pesantren ini. Itu hari Kamis pas malam Jumat pas Maulidan. Pas Maulid 2 hari tahun lalu saya kurban juga di sini. Jadi sudah saya niatkan setiap tahun saya harus berkurban di pondok pesantren ini karena ini cikal bakal lahirnya John LBF dengan hidup yang baru di pondok pesantren ini. Dan ini spesial tahun ini saya tadi buka lagi lemari saya mau pakai ini yang paling bersejarah nih, baju koko ini. Dulu saya mau masuk di depan takut karena nggak punya duit, nanya ke Kiai ini mau mualaf saya harus bayar berapa, dimarahin sama Kiai, antum mualaf, antum yang harus saya kasih hadiah, bukan antum yang ngasih hadiah buat kita gitu. Masya Allah, jadi Allah angkat derajat saya luar biasa. Sekarang bisa mempekerjakan ratusan karyawan, hampir 500 sekarang karyawan saya. Masya Allah. Tahun ini berapa sapi Bang John? Ini total kan 4 hari ini. Tahun ini saya beli 4, tapi yang di sini ada 1, ada beberapa kemarin juga kita kirim sapi ke pesantren Nurul Huda Yakin. Ada juga yang dikurbankan untuk di karyawan juga, yang hari ini seremonialnya yang saya bisa hadir di sini karena kan serentak motongnya. Oh, yang berapa kilo Bang John di sini Bang John? 1 ton. Berarti berapa juta kira-kira Bang John? Berapa juta itu harganya? Waduh. Spill nggak ya? Nggak boleh ya, nggak boleh kata ya. Lihat dari joglogannya. Sapinya saya kasih nama Nur, artinya cahaya. Loh. Ya, sapi limosin sih Bang, apa gimana Bang? Sapi Nggak tahu ya jenisnya apa. Yang pasti saya minta requestnya beratnya 1 ton. Ini timbangannya 1 ton 9 kilo sih. Apa sih makna Idul Adha bagi Bang John sendiri di pesantren ini Bang? Ya, yang pasti Idul Adha mengajarkan kita nilai ketakwaan, ketaatan, keikhlasan. Ya, kurban itu kan kalau kita nggak ikhlas ya agak berat ya. Tapi bagaimana kita sebagai umat kita selalu memegang teguh prinsip dan keyakinan bahwa setiap hari kita dapat rezeki dari Allah, itu ya kita harus berbagi gitu. Kalau orang banyak tanya, John LBF amalannya apa? Amalan saya berbagi. Jadi ya ini bukan untuk apa-apa. Di momen ini saya ingin mengajak orang-orang kaya di luar sana, pengusaha-pengusaha di luar sana, yuk banyakin berbagi karena harta yang bisa kita bawa mati adalah harta yang sudah kita bagikan untuk menolong sesama. Ini tujuan saya untuk memotivasi, bukan untuk ria. Udah 2 tahun lebih ini saya jalanin. Setiap hari saya selalu bawa uang cash nilainya 10 juta dan nyampe rumah harus habis. Kalau belum habis saya harus bagiin ke security, ke petugas kebersihan, ke orang-orang yang kita lihat nggak mampu. Karena ketika kita kasih nih, mungkin buat kita uang 50.000, 100.000 itu bukan nilai yang besar. Tapi ketika kita kasih ke orang-orang yang membutuhkan di jalan,
50.000 dia sampai Masya Allah, terima kasih Allah, terima kasih, doain segala macam, kita diberi doa sehat, panjang umur dan lain-lain. Itu luar biasa karena mungkin beras di rumah dia lagi habis, tiba-tiba kita kasih 50.000, kita kasih 100.000 kayak gitu. Jadi yuk semuanya, Idul Adha mengajarkan kita untuk jangan lupa berbagi dan selalu berbagi. Ya. Gimana tadi kayak terlihat menangis terharu lihat pas saat pemotongan Bang Jon nih. Ya, jadi momen sakral tadi yang kita lalui proses kurban, saya menangis itu karena menangis bahagia. Saya nggak ngebayangin dulu, karena ini benar-benar saya lagi pakai kostum ini baju yang saya gunakan waktu saya syahadat di Pondok Pesantren Nurul Hudayadin tahun 2019 bulan Oktober. Saya menangis atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan saya. Saya bisa angkat derajat keluarga saya. Mama saya yang dari kecil nggak pernah punya rumah, 2021 saya beli rumah, bisa beli cash, saya bangun dengan bagus. Orang tua saya sekarang punya rumah di dunia ini. Saya bisa bahagiain orang tua saya mumpung masih hidup, kedua orang tua saya. Dan setiap tahun saya bisa diberikan rezeki yang berlimpah dari Allah, dan saya bisa berkurban. Tahun ini alhamdulillah lebih banyak lagi. Jadi saya menangis tadi, menangis wujud rasa syukur yang luar biasa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat, atas nikmat rizki, atas nikmat sahabat, saudara, keluarga, orang tua diberi kesehatan, mertua semuanya, jadi anak-anak, istri semuanya sehat. Itu yang tadi ekspresi saya sampai menangis sampai seperti itu, benar-benar apa ya, terharu atas nikmat dan kebesaran kasih sayang Allah pada hidup saya. Saya ini seorang pendosa lah, kalau boleh dibilang masa lalu saya itu benar-benar kelam gitu, berdosa, tapi ternyata yaitu tadi Allah, siapapun yang benar-benar berniat baik, Allah kasih jalan. Kalau Pak Haji gimana Pak Haji melihat sosok Bang Jon nih? Ya alhamdulillah dari awal saya bertemu beliau ini kan, pertama ini orang takut ragu masuk ke dalam pesantren waktu itu ya, hari Kamis sore. Tapi alhamdulillah ya kita ngobrol. Takutnya karena nggak punya duit, bingung kalau mau mualaf tuh harus bayar apa enggak gitu. Kita nggak ada lah, ya kalau perlu kita yang ngongkosin, tapi nggak sampai sih ngongkosin. Makanya tadi begitu Bang Jon turun dari motor, dia pakai baju ini, saya ingat nih, ini baju yang dulu dia pakai, baju koko ya, yang dia pakai masuk Islam malam Jumat. Oleh itu kita baca maulid, alhamdulillah bukti keberkahan Allah buka pintu rizkinya buat beliau. Jadi seorang Jon LBF yang tadinya saya kenal hanya joki burung, sekarang bermanfaat buat orang banyak. Memang selalu kita pesan khairun nas itu anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat buat orang lain. Ya, saya juga bersyukur hari ini masih diingat sama beliau, dan memang beliau orang yang nggak pernah lupa sama siapapun, yang ya ibarat kata orang yang pernah hadir dalam hidupnya. Beliau dengan orang tuanya saja hubungannya masih sangat baik, sangat takzim, sangat hormat. Ya, itu yang membuat saya salut. Alhamdulillah hari ini beliau berkurban di pesantren Yadin ini, sapi yang sangat besar, 1 ton ya, dari malam, dan tadi sudah kita sembelih, disaksikan kita sama-sama para santri semuanya, dan luar biasa, mudah-mudahan berkah. Ya, beliau ini ada hajat selain kesuksesan usaha semuanya di segala bidang,
Ya, beliau juga katanya pengen punya program mau punya anak lagi nih, kita doain mudah-mudahan segera punya momongan lagi. Dan juga programnya yang nggak kalah pentingnya, beliau mau berangkat haji ya kan. Sebenarnya tahun ini mau berangkat, tapi ya itu tadi bahwa mungkin tahun ini masih banyak kesibukan dan Allah juga pandang lebih bermanfaat belum haji dulu. Nah, tahun depan sudah diniatkan, kita doakan mudah-mudahan Dari sekarang beliau bisa berhaji ya, bukan haji yang mabrur tahun depan insyaallah. Pak Haji, Bang Jon pernah curhat gak sih ke Pak Haji? Ini mungkin curhatnya seperti apa nih? Pengen boleh tahu tuh. Curhatan Bang Jon itu curhatan yang sebenarnya bukan karena dia down, tapi curhat lebih kepada bahwa dia itu orang yang sangat optimis memandang kehidupan ini. Bang Jon ini kalau bicara tentang duniawi dia tegar, tapi kalau udah bicara tentang ukhrawi udah air matanya ya, orang yang melo kalau udah ngomongin tentang akhirat, kayak tadi berkorban segala macam, udah orang yang gampang meneteskan air mata. Ada istilah kalau orang yang gampang meneteskan air mata itu tanda orang yang hatinya sebenarnya lembut. Jadi saya juga sering lihat konten-kontennya tuh, kalau dia lagi galak sama karyawannya, sebenarnya enggak, tapi kan akhirnya memang kelihatan bahwa itu cuma ibarat kata komunikasi untuk lebih dekat lagi kepada karyawan. Ya apa adanya, emang udah begini orangnya. Bang Jon, di momen Idul Adha kali ini seperti apa sih anak-anak memaknainya sendiri, mengajarkan anak-anak di Idul Adha ini? Ya yang pasti kita, kalau saya selalu punya pandangan dan prinsip hidup bahwa di dunia ini tuh kita hanya numpang minum. Kalau saya kan dari Jawa, numpang minum itu berapa lama sih kita numpang minum di rumah orang? Ada waktunya kita harus pulang dari tempat kita numpang minum itu. Jadi sama halnya dengan kehidupan kita di dunia ini, hari ini ada, besok bisa nggak ada. Hari ini kita berjaya, besok belum tahu. Tapi saya selalu percaya bahwa kalau kita rezeki yang Allah kasih kita pergunakan untuk hal-hal yang baik, insya Allah Allah akan tambahkan, karena memang kita dijadikan alat untuk Allah untuk menyalurkan rezeki-rezeki yang baik. Saya sangat memegang prinsip teguh, saya tidak mau menerima satu rupiah pun yang haram. Saya hanya mau yang halal, karena saya ingin memberikan, menyalurkan rezeki yang saya punya untuk kebaikan banyak orang. Kembali lagi, saya selalu introspeksi diri, banyak juga masih kesalahan-kesalahan yang saya lakukan, dosa-dosa, ya kan, perbuatan-perbuatan yang mungkin saya tidak sengaja. Saya hanya terus setiap saat, setiap waktu saya meminta belas kasihan, meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kadang kita manusia berpikir, ya wajarlah kita manusia gini. Sebetulnya kalau hati kecil pengennya hidup kita ini benar-benar ya nggak berbuat dosa sama sekali, benar-benar selalu berbuat baik. Jadi Idul Kurban ini momentum yang selalu saya nantikan setiap tahun, dan saya selalu berdoa insya Allah saya masih bisa ketemu dengan Idul Adha tahun depan dan di tahun-tahun mendatang, karena ya acara peringatan Idul Adha ini benar-benar saya resapi bagaimana kita wujud ketakwaan, keikhlasan. Jadi kita mengeluarkan uang kita untuk membeli hewan kurban, kemudian disembelih. Dan saya pribadi tidak terlalu suka daging, saya itu makannya tempe, nasi gitu. Jadi yang nikmatin juga bukan saya, itu kan artinya benar-benar ridho, benar-benar ikhlas, benar-benar ya berkurban gitu. Jadi saya mengajak teman-teman semua, ya, yuk kita jadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga kita terus mengingat akhirat, ya kan, karena yaitu tadi, kalau hidup cuma numpang minum, berarti ada tempat selanjutnya yang harus kita tuju setelah kita numpang minum. Nah, semoga tempat selanjutnya yang kita tuju itu adalah tempat yang tepat, yaitu surganya Allah. Amin. Ya, tidak dilaknat, tidak dihukum di neraka jahanam. Jadi insya Allah Allah yang melihat hati saya. Kalau manusia mungkin kan hanya melihat rupa, melihat penampilan, melihat apa yang di depan mata. Tapi saya percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menghitung, yang akan melihat hati saya. Di dalam hati saya ini yang bisa menilai ya pencipta saya, bukan orang lain gitu. Kembali lagi, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih juga kepada
Kiai Haji Al-Bukhari, saya hanya punya keinginan ingin menjadi pribadi yang terus lebih baik lagi. Oke, sip. Terakhir pesan buat Bang Jon atau harapan ini? Terus jadi pribadi yang baik dan terus menampakkan kebaikan itu di hadapan orang. Itu ada dikatakan oh itu riya, bukan. Ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Saya selalu bilang ayat yang tepat buat John LBF ini adalah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bang Jon, kalau dapat nikmat, nampakkan nikmat itu. Kabarkan kepada orang lain. Saya habis dapat nikmat, sehingga bisa menginspirasi orang lain. Ya, bisa membangun mentalitas orang yang sedang terpuruk. Nah, itu harapan saya, bahwa beliau adalah figur yang bisa menjadi inspirasi banyak orang. Bahwa inna ma'al usri yusra. Dia pernah ngalamin kesulitan, tapi di balik itu beserta kesulitan ada kemudahan. Di balik ujian ada anugerah, ada nikmat yang lagi nungguin kita. Dan John itu orang yang selalu bisa mengelola pikirannya, dan kuncinya satu, dia husnuzon sama Allah. Betul. Berprasangka baik sama Allah. Makanya kan tagline-nya jangan pernah ngatur Tuhan. Minta boleh, ngatur jangan, ya kan? Minta kaya, minta sukses, ya kan? Caranya terserah Tuhan, terserah Allah. Ya kan? Nah, itu dia. Dan kalau boleh tambahan sedikit, ya, jadi kita kadang terlalu depresi, pusing, mikir hari esok bagaimana. Percayalah teman-teman, saya bisa ngomong gini karena saya ngejalanin 7 tahun hidup saya terpuruk di dunia lomba burung. Saya cuma dapat duit 60.000 sehari. Ya, itu yang tadi Yai sampaikan, mentalitas saya ini udah dibejek-bejek sama kehidupan, tapi saya tidak pernah mau menyerah. Saya punya keyakinan bahwa dunia sebesar ini nggak mungkin kalau nggak ada yang ngatur. Ada pencipta di situ. Penciptanya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala yang saya yakini. Jadi pesan saya buat teman-teman semua yang hari ini mungkin Anda mengalami masalah berat dalam hidup, coba kamu, artinya itu Allah mengosongkan hati pikiran kamu untuk kamu ingat kepada penciptamu, berdoa, sujud pada Allah, dan berserah penuh, nggak usah ngatur Allah. Karena urusan besok kita tinggal di mana, besok kita makan apa, anak kita sekolah di mana, ya besok ngasih duit istri bagaimana, itu bukan urusan kita. Saya sudah membuktikan sendiri, ketika kita berserah, Allah turun tangan. Tapi kalau kita kebanyakan ngatur, gue mau besok begini, gue mau besok ini proyek ini harus deal ya, ini besok gue harus tinggal di sini ya. Allah ngeliat, siapa lu ngatur-ngatur gua, kayak gitu loh. Secara logika dasar kita sebagai manusia kan, jangankan itu, kita hari ini kalau udah dicabut nyawanya, mati mau balik lagi aja nggak bisa, ya kan? Hal seperti itu yang kita harus sama-sama sebagai manusia. Saya saling mengingatkan, dan saya lagi mengingatkan diri saya terus, kuping saya dengar, jangan pernah ngatur Tuhan. Pokoknya tugas kita manusia adalah memperbanyak usaha, jangan jahat sama orang, berbakti hormat sama orang tua, ya, bantu orang sebanyak-banyaknya, jadilah sukses. Karena Islam yang saya tahu, seorang muslim itu harus kerja keras, dagang, sukses. Supaya apa? Mau bantu orang gak usah kebanyakan mikir. Mau kirim bantuan ke orang, mau nyumbang apa, nggak usah pakai kebanyakan mikir. Karena Allah limpahkan rezeki, ya kita untuk salurkan untuk kebaikan banyak orang. Oke.